buka. Buka. Aduh, pegel bisa buka. Buka, oi. Ayo masih. Pipinya taruh. Dibuka. Nah, sekarang cium lagi. Cium. Sebenar-benarnya benar-benar. Kalau tidak kotor mukanya, kalian usap. Cepat, cium. Nggak kotor. Marah sekali. Cepat, cium. Bukankah kamu juga merasa? Coba Mbak pengen lihat mukanya. Mbak Keko. Aulia buka, Aulia. Ada di mana? Hari ini ada. Aduh, pegel laku-laku nih gue. Waduh, ini lagi nak. Waduh, kotor kabeh lagi nak usaha. Formalitas saja. Coba tanyakan lagi pada hatimu. Apa ya au? Regina orang nambah ireng nambah putih Regina sih. Anak kumise. Dia Resi masih bersih dia. Resi. Sarah masih bersih, Tasya masih bersih. Berapa itu? Wah. Bang boleh. Wah. Iya. Enggak. Ya, telur asin. Dengan nasi sih. Cepat. Remes-remes pakai tangan supaya rata. Diremas, tangan 5, jangan tangan 1. Diremas, Diremes karo kabeh segane. Karo segane. supaya rata. Jorok Satrio. Lagi deh. Oh, lagi ya. Nah, iya. Nasi rames ya, campuran. Regina. Mbak. Sekarang buka airnya. Mana ya? Pak Isya. Setelah buka, tuangkan airnya ke nasinya. Terus sambil di remes-remes nasinya, cepat. 1 komando. Setengah saja, setengah digunakan untuk mencampur nasi, telur, setengah untuk minum. Terus supaya tercampur. Terus secuil. Yung dulu. Iya, kalau diremes-remes. Pakai tangan 5, jangan sini, jangan bisa. Betul. Terus. Wis lucu. Nasi anyar ya. Jadi kalau misalkan nggak habis, auto nggak lulus ya. Sok diremes-remes aja. Kalau setengah digunakan Dia dialing-alingin kayak zaman juga sok bebas. Setengah gelas. Setengah gelas yang terus setengah gelas terus. Ada garis tengah. Ya. Cukup. Sekarang ditaruh. Lihat teman di depan kalian, mukanya belepotan enggak? Nah, sekarang dilap pakai tangan kalian. Tangan kanan. Pakai tangan kanan. Enak asik. Ya kesobrang, mau kena mata. Merem kan merem. Gini ya. Arikan gelap. Caranya merem dikit. Kalau kena mata kan.
Merem. Kusile segane kok kena sabar. Merem. Jadi sudah orang. Sekarang Bikin jawaban ini bahan-bahan. berdoa Yuk. terlebih dahulu. Sabar. Silakan berdoa, masing-masing mulai. Doa. Sekarang silakan makan. Selamat menikmati. Jadi pangan. Harus habis. Pak Is, kamu lu suka. Orang bapak digis, orang bapak siram lanang. Rasin enak. Tegap badannya, jangan dulu tegap. Apa yang dekat telur asin? Cepat. Habiskan. Kamu tuh digigit. Kalau mudah, diambil lagi, telan lagi. Mudah, telan lagi. Cepat. Berarti ini buat bayangan aneh. Ayo, habiskan. Jangan sampai ada yang mutah nanti diambil lagi, dimakan lagi. Cepat. Mau sambal? Nanti campur lagi, enak. Enak, Is. Sambelnya enak. Ayo, habiskan, coba. Yang habis saya jamin dulu. Yang habis saya jamin dulu. Yang nggak habis. Sekarang suapi yang depannya. Paling suap semua. Cepat. Ayo. Harus mau. Cepat. Harus mau. Or papa. Harus mau, nggak apa-apa, harus mau. Nah. Terus. Is, mangap Is. Cepat. Anak Lihat. Kenapa pada nangis? Padahal mangan loh, gue mangan. Kenapa pada nangis? Kan pada nangis. Ini baru berapa? Dulu saya mah. Nasinya ditumpah-tumpahkan, telur. Cepat, makanya ini enak. Tuh, ada telurnya. Nasinya nasi kuning. Yang putihnya ada sambelnya. Ayo, habiskan. Kalau enak habiskan. Bayangan makan di restoran. Kalau terasa mau mual, tegapkan lagi badan kaliannya. Jangan lumpuh. Kalau lumpuh otomatis keluar. Ada gemuk ya Ulia. Satu. Biaran. Kalau mau minum satu seruputan. Yang mau minum satu seruputan. Mari pengen rusuk. Cepat Ulia. Enak tambah. Mana yang sambel kayak? Tak tambah lele wis, enak ya. Di lele. Zara. Enak. Jangan dilele. Hei, si pengen lele siapa? Kita. Si, barangnya bentok. Ya wis. Ya. Ya Allah. Barangnya bentok. Ya Allah. Semina aku teleponnya. Sumberan, Pak. Mau dapat singa coklat ya? Boleh Mbak, tahu lihat. Orang banyak. Hah? Mau? Baru lu di sini. Udah. Iban sih. Bisa ini nonton nonton kira-kira. Cepat. Jawab padahal. Jawab padahal.
depan mau Pak. Cepat. Ikan. Ini seperti apa? Mama nek. Tamuan. Arbi di hutan nah. Arbi jadi hutan apa tuh? Agak aku Di mana maning? Maning. Makan lagi yang udah. Buang ini cukup main maning. Campur karo sing anyar arep papai pangan maning. Lauknya banyak, ada ayam, ikan, tapi karena buat dari tidak campur aja manja. Jangan asem. Miki mimini sih masak jangan asem nih. Iya itu. Kok balik. Apa kamar? Menikmati apa yang ayo, gimana? Halo Rin. Dedek ya. Ada. Ya takut dedak agian, takut dedak. Iya. Tambahin, boy. Tambahin segala macam ya. Tanaman juga ya. Tak, boleh tak. Coba tiga. Lulus. Tambah maning TikTok. Lulus, masuk. Woi, bajunya cantik ya. Kita nggak jadi Stok alhamdulillah, stok wasyukurillah. Nikmatilah. Nikmati stok. Halo, coba. Coba. Ya, cara gedang kan. Aja gedangnya bae, tambah maning ge gedangnya bae. Cepat. Cepat di. Penyat. Orang kotak ya. Boleh minum dan sudah. Oh, Tapi hari itu kalau nambah. Nok. Bayu. Abah. Otago ini ketuanya Saya. kita akan nyekin ya. Terus sama kecampur karo sega. Terus karo segane campur. Iya. Terus penyet. Dok, mangan.
Astagfirullah. Orang bisa diletak akan boy. Oleh. Cepat. Syaratnya tambah gede. Angkat tangan. Angkat tangan, yakin kan boleh bisa, ya Allah. Orang kan. Ya Allah, maksud. Bingung loh, masih angkatan. Boleh bisa kan, ya Allah. Lagi ya, solid. Jiwa Jiwa korsa. Tidak mampu, kalian yang mampu itu harus membantu. Coba jiwa korsa tangan. Arwi ngomong kamu. Sama Miki. Tawari. Iya, kapan lagi? Sama nonton Zira. Ria, ayo Ria lah orang. Mau. Duduk Ria, Mbak Tatik. Kalau percaya deh. Semangat. Perasaan di mana tahu gitu. Rasanya apa? Stop ya. 3. 4. Yang kedua dulu tidak membantu. Saya berapa? 8. Durung. Gue mbane aja. Mbane bantu nih. Turun tok. 13. Ya, gimana kan gimana? Iya, kan lu bareng orang. Aja gue. Ada pengen lulus bareng bantu nih nanti. 60. Terus 16. apa? Hah? Apa? Sini. Perasaan Sambal tempe. Pengen tempe beli? Beli tempe, tahu beli. Lala, beli. 17. Waktu masih berjalan. 18. ayo semangat. Ya, ini nanti bantu ya Allah.
Cukup lele, cukup bulan. Kan tambah lele beli. Apa kak? Tambah lele kak? Jasa ya. Jasa ya. Lampu kale, tolong. Lampu sih nggak ada. Mati kalau. Kita tuh. Khususnya ada di Indonesia. Karena budaya Indonesia waktu itu adalah budaya berpolitik praktis. Waktu itu ada partai-partai besar, diantaranya yaitu ada partai sebelum era Pak Harto, masih zamannya Pak Karno. Indonesia itu mengalami tiga sistem, yaitu yang pertama adalah kapitalisme, liberalisme, dan sosialisme. Untuk itu tahun 1970 mulailah konfrontasi Ganyang Malaysia yang digagas oleh para pendiri bangsa Pak Karno. Pak Karno waktu itu akan membuat suatu sistemnya yaitu agamis, nasionalis, dan komunis. Bagaimana antara politik ideologi Pancasila digabungkan dengan ideologi negara dan ideologi masyarakat. Nah, waktu itu terjadi apa? Perang antar sesama anak bangsa. PKI bagaimana? PKI zaman ideologi masih merebut kemerdekaan bangsa Indonesia adalah ideologinya sama. Ya, ideologinya sama dengan kita. Tapi karena diarah ke politik, kekuasaan yang mau merubah konsep ideologi Pancasila dengan neokomunisme, para kiai-kiai tidak sepakat. Nah, untuk itu terjadilah permasalahan-permasalahan bangsa yang mana korbannya adalah para kiai-kiai. Karena apa? Kiai pada waktu itu langsung terjun ke partai politik praktis. Di antaranya apa? Dengan membentuk Partai Nahdlatul Ulama. Partai Nahdlatul Ulama alhamdulillah baru masuk jajaran 3 besar. Di antaranya pertama adalah Partai PNI yang digagas oleh Pak Karno. Kemudian yang kedua itu adalah Partai Nahdlatul Ulama, yang ketiga Partai Komunis Indonesia. Ada 3 partai besar sejarah pergulatan politik bangsa Indonesia waktu itu. Yang mana era kelanjutannya itu adalah NU menjadi juara ketiga dalam pemilu tahun 1950. Ya. Akhirnya apa? Demikianlah NU berkiprah lewat jalur-jalurnya sampai para kiai-kiai. Ketika pemilu kedua tahun 1955, tumbalnya adalah para kiai-kiai, khususnya yang ada di pesantren. Kenapa demikian? Di antaranya penggagasnya adalah Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo. Mbah Mahrus atau gurunya Kiai Haji Maksum Jauhari. Jadi Mbah Maksum itu menantunya Mbah Manaf, aslinya dari pesantren Gedongan. Nah, jadi Mbah Mahrus itu berpikirnya bagaimana? Di pesantren bukan hanya diajarkan ngaji saja, bukan hanya diajarkan
nahwu shorof saja, tapi bagaimana para santri-santri dituntut untuk selalu mempunyai skill. Karena apa? Santri itu sekaligus menjadi pelopor, menjadi benteng para kiai-kiai dan para nyai. Dan terjadi ketika tahun 84 di Tanjung Priuk. Kejadian Tanjung Priuk adalah kejadian yang paling paling kelam dalam sejarah perjuangan Nahdlatul Ulama. Ribuan para kiai-kiai dibantai di Tanjung Priuk ketika mengadakan pengajian. Korbannya adalah ketika itu kalau nggak salah bulan Juli, ya bulan Juli 1984. Konfrontasinya bagaimana? Indonesia khususnya Nahdlatul Ulama dipermasalahkan tentang loyalitas Nahdlatul Ulama terhadap Pancasila. Waktu itu alhamdulillah Nahdlatul Ulama khususnya masih berkomitmen dan setia terhadap Pancasila. Diadakanlah muktamar di Situbondo, ya, di Pondok Pesantren Situbondo Asam Bagus KSA Ali Samsul Arifin, pondok pesantrennya. Kemudian kejadian Tanjung Priuk itu menjadi awal dan era kebangkitan berdirinya Pagar Nusa, yaitu bibit-bibitnya itu sudah lama sebelum pasca kemerdekaan, ya, pasca kemerdekaan tahun 84 kejadian Tanjung Priuk. 1 tahun kemudian tahun 85 para kiai-kiai bermusyawarah kira-kira para kiai-kiainya, para santri Usman itu adalah pendiri, penggagas dan pelopor berdirinya Pagar Nusa. Waktu itu Rois Syurianya, ketua PBNU-nya Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia. Kemudian Kiai Haji Abdurrahman Usman bermusyawarah dengan Kiai Haji Mustafa Bisri yang sekarang Gusmus. Itu bagaimana kira-kira hukumnya mempelajari pencaksilat. Hukumnya mempelajari pencaksilat. Akhirnya Rois Syuria Jawa Timur dan mustasyarnya Kiai Haji Badawi dan Kiai Haji Hashim Latif. Kiai Haji Hashim Latif itu pandu pertama alias laskar Hizbullah pertama di Indonesia. Muridnya Mbah Hasyim Asy'ari, juga muridnya Kiai Haji Solihin dari Babakan Ciwaringin. Kiai Haji Hashim Latif memerintahkan ke Pak Suharbillah untuk mengadakan pertemuan menggagas tentang pelopor dan berdirinya pencaksilat yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Kira-kira apa pencaksilatnya? Akhirnya apa? Gusmus dan Gus Dur, ya, alhamdulillah memikirkan sejenak tentang bagaimana kiprah pencaksilat selanjutnya yang ada di bawah nama Nahdlatul Ulama. Untuk itu para musyawarah di Jombang tahun 85. Ingat, jadi musyawarah pertama berdirinya Pagar Nusa itu di Pondok Pesantren Jombang. Penggagasnya adalah Kiai Haji Abdurrahman Usman, yang kedua Kiai Haji Hashim Latif, yang ketiga Kiai Haji Syamsuri Badawi, kemudian Gus Dur, kemudian Gusmus, Kiai Haji Bisri Mustafa, dan para kiai-kiai. Nah, melaporkan gagasannya ke Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo. Ya, tahun 85 selesai, kemudian satu tahun berikutnya itu mengadakan musyawarah di Pondok Pesantren Lirboyo yang bertepatan tanggal 3 Januari 1908. Makanya dibuatlah namanya Ikatan
pencak silat ya Nahdlatul Ulama pagar Nusa, namanya IPSNU. Jadi pertama kali namanya IPSNU, Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama. Akhirnya apa? Berdirilah Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama tahun 1986 bertepatan tanggal 3 Januari. Para pesilat-pesilat yang ada di Indonesia itu mempunyai lembaga. Lembaganya namanya IPSI. Namanya apa? IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Biar tidak ada saling ada gesekan antar sesama pesilat, maka status dari mulai IPSNU Pagar Nusa berubah menjadi Lembaga Pencak Silat Nahdlatul Ulama, namanya LPSNU. Dari mulai Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama berubah menjadi Lembaga Pencak Silat NU. Kenapa lembaga? Karena masih di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Di antaranya apa lembaga-lembaga? Lembaga itu adalah apa? Organisasi yang ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang masih nginduk. Namanya lembaga masih nginduk, masih belum bisa mandiri. Contohnya apa? Kalau kamu di NU ada LPPNU, Lembaga Pertanian Nahdlatul Ulama, itu namanya lembaga. Ada lagi lembaga ma'arif, ada lagi lembaga wakaf, itu masih di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Akhirnya apa? Musyawarah lagi para kiai-kiai untuk membentuk aturan-aturan dasar. Jadi Pagar Nusa mempunyai aturan rumah tangga, ya, ada anggaran pokok dan anggaran dasar. Namanya peraturan dasar rumah tangga, namanya PDPR, PRT. Ada anggaran dasar. Di antaranya anggaran dasar Nahdlatul Ulama itu pertama adalah hasil musyawarah muktamar Nahdlatul Ulama. Hanya Pagar Nusa yang bisa dan dimusyawarahkan selalu setiap 5 tahunnya di arena muktamar. Namanya tahun ini itu Pagar Nusa akan mau mengadakan musyawarah yang tersebut itu akan dibawa nanti ke muktamar di Lampung. Nah, untuk itu Pagar Nusa kemudian setelah menjadi badan lembaga, ya, dimuktamarkan tahun 1989 di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Apa yang membahas? Pertama, membahas aturan-aturan rumah tangga. Dari mulai apa? Salam Pagar Nusanya bagaimana, mulai bajunya bagaimana, simbol bagaimana, seragam bagaimana, itu dibahas di arena muktamar tahun 1989 di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Ya, jadi nggak sembarangan. Makanya kenapa Pagar Nusa selalu diadakan musyawarah setiap ada permasalahan. Nah, kenapa? Karena sejarahnya para kiai-kiainya senang musyawarah. Para kiai-kiainya memikirkan keberlangsungan pencak silat lewat musyawarah. Musyawarahnya yang pertama yang menggagas adalah pertama Kiai Haji Mahrus Ali. Yang kedua Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Yang ketiga, ya, itu Mbah Halimah Masud, guru saya Kiai Haji Ali Masud. Tiga orang inilah yang membentuk dan menggagas aturan dasar dan aturan rumah tangga Pagar Nusa selama 1 minggu
memikirkan pagar Nusa di pesantren Kerapen. Akhirnya terbentuklah aturan-aturan, seragamnya, silatnya, salamnya, dan juga aturan-aturan bagaimana pagar Nusa bisa melebur ke ke sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan. Nah, akhirnya Bali Masung terpilih menjadi Rois Am PBNU tahun 1989 ya. Kemudian ketua PBNU-nya itu adalah Kiai Haji Abdul Rahman Wafi tahun 89. Kalau 85 itu pelopor penggagas tentang pendirian, 86 itu berdirinya pagar Nusa, ya 87, 88, 89 selang 3 tahun muktamar pertama, ya pagar Nusa lewat hasil muktamar Nahdlatul Ulama di tahun 89. 1 tahun kemudian, ya tahun 90, pagar Nusa yang paling berkembang pertama se-Indonesia itu hanya di Kabupaten Cirebon. Sebelum Jawa Timur, sebelum Jawa Tengah dan wilayah Jawa Barat yang lain, yang paling berkembang pergerakannya tahun 1990 di Babakan Ciwaringin. Jadi pertama sebelum baru berdiri tahun 90, 4 tahun setelah berdirinya pagar Nusa, yang paling berkembang itu di Kabupaten Cirebon. Ya, di antaranya apa? Termasuk abah saya, Kiai Fuad Hasyim, Kiai Haji Abdul Abbas, terusan Kiai Haji Ibnu Ubaidillah Syatori Al-Jirinangu, nah, terusan bapaknya kamu, ya Kak Masrul, Kak Untuk, Kiai Fatullah. Nah itu para pendiri pagar Nusa. Jadi Gus Masuk sering ke pesantren Gedongan, ke Puntet dan yang lainnya untuk membentuk para pendeta. Dan Cirebon termasuk penggagas dan pelopor pertama tentang berdirinya pagar Nusa. Tahun 90. Nah, tahun 90 inilah masa kecil-kecil saya sudah dikenalkan pencaksilat, berarti kurang lebih kelas TK kecil berarti. Saya masuk pagar Nusa berarti dari mulai TK kecil tahun 90. Saya lahir tahun 84. Berarti 6 tahun, umur 6 tahun ya itu sudah diajarkan pencaksilat. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Berarti umur 6 tahun. 6 tahun sudah diajarkan pencaksilat, sudah diajarkan bagaimana cara berbela diri, juga beratraksi. Tahun 90. Tahun 90 berkembang 4 tahun. Ya, ketua pagar Nusa pertama waktu itu adalah abah saya. Tahun 90, Mustafid Hadi. 90. 4 tahun menjabat, ya abah saya terus membentuk. Dulu namanya belum ada, namanya PC belum ada. Enggak sekarang. Dulu itu sekelas pimpinan cabang itu namanya ranting. Dulu namanya masih ranting. Kalau ranting kan sekarang desa. Kalau dulu sekelas kabupaten itu namanya ranting. Ranting pertama di Kabupaten Cirebon pagar Nusanya itu di Desa Tangkil. Jadi ada 3 ranting waktu terbentuk. Pertama ranting Desa Tangkil, kedua Desa Gintung, ketiga Arjalinangun. Itu kan pupuk ranting. Ada 3 pondasi di Jawa Barat, di Kabupaten Cirebon. 4 tahun 1994 muktamar lagi di Cipasung, Tasikmalaya. Alhamdulillah saya sudah besar lah. Berarti kurang lebih kelas 4 SD, kelas 4, kelas 5.
4 SD. Khususnya ada di Indonesia, karena budaya Indonesia waktu itu adalah budaya berpolitik praktis. Waktu itu ada partai-partai besar, diantaranya yaitu ada partai sebelum era Pak Harto, masih zamannya Pak Karno. Indonesia itu mengalami sistem 3 sistem, yaitu yang pertama adalah kapitalisme, liberalisme, dan sosialisme. Untuk itu tahun 1970 mulailah konfrontasi Ganyang Malaysia yang digagas oleh para pendiri bangsa Pak Karno. Pak Karno waktu itu akan membuat suatu sistemnya yaitu agamis, nasionalis, dan komunis. Bagaimana antara politik ideologi Pancasila digabungkan dengan ideologi negara dan ideologi masyarakat. Nah, waktu itu terjadi apa? Perang antar sesama anak bangsa. PKI bagaimana? PKI zaman ideologi masih merebut kemerdekaan bangsa Indonesia adalah ideologinya sama, ya, ideologinya sama dengan kita, tapi karena diarah ke politik kekuasaan yang mau berubah konsep ideologi Pancasila dengan neokomunisme, para kiai-kiai tidak sepakat. Nah, untuk itu terjadilah apa? Permasalahan-permasalahan bangsa yang mana korbannya adalah para kiai-kiai. Karena apa? Kiai pada waktu itu langsung terjun ke partai politik praktis. Di antaranya apa? Dengan membentuk Partai Nahdlatul Ulama. Partai Nahdlatul Ulama alhamdulillah baru masuk jajaran 3 besar. Di antaranya pertama adalah Partai PNI yang digagas oleh Pak Karno. Kemudian yang kedua itu adalah Partai Nahdlatul Ulama, yang ketiga Partai Komunis Indonesia. Ada 3 partai besar sejarah pergulatan politik bangsa Indonesia waktu itu. Yang mana era kelanjutannya itu adalah NU menjadi juara ketiga dalam pemilu tahun 1950. Ya. Akhirnya apa? Demikianlah NU berkiprah lewat jalur-jalurnya sampai-sampai para kiai-kiai ketika pemilu kedua tahun 1955 tumbalnya adalah para kiai-kiai, khususnya yang ada di pesantren. Kenapa demikian? Di antaranya penggagasnya adalah Ki Haji Mahrus Ali Lirboyo. Mbah Mahrus atau gurunya Ki Haji Maksum Jauhari. Jadi Mbah Maksum itu menantunya Mbah Manaf, aslinya dari pesantren Gedongan. Nah, jadi Mbah Mahrus itu berpikirnya bagaimana? Di pesantren bukan hanya diajarkan ngaji saja, bukan hanya diajarkan nahwu shorof saja, tapi bagaimana para santri-santri dituntut untuk selalu mempunyai skill. Karena apa? Santri itu sekaligus menjadi pelopor, menjadi benteng para kiai-kiai dan para nyai. Dan terjadi ketika tahun 84 di Tanjung Priok.
kejadian Tanjung Priuk adalah kejadian yang paling paling kelam dalam sejarah perjuangan Nahdlatul Ulama. Ribuan para kiai-kiai dibantai di Tanjung Priuk ketika mengadakan pengajian. Korbannya adalah ketika itu kalau nggak salah bulan Juli, ya bulan Juli 1984. Konfrontasinya bagaimana? Indonesia khususnya Nahdlatul Ulama dipermasalahkan tentang loyalitas Nahdlatul Ulama terhadap Pancasila. Waktu itu alhamdulillah Nahdlatul Ulama khususnya masih berkomitmen dan setia terhadap Pancasila. Diadakanlah muktamar di Situbondo, ya, di Pondok Pesantren Situbondo Asam Bagus KS Ali Samsul Arifin, pondok pesantrennya. Kemudian kejadian Tanjung Priuk itu menjadi awal dan era kebangkitan berdirinya Pagar Nusa, yaitu bibit-bibitnya itu sudah lama sebelum pasca kemerdekaan, ya, pasca kemerdekaan tahun 84 kejadian Tanjung Priuk. 1 tahun kemudian tahun 85 para kiai-kiai bermusyawarah kira-kira para kiai-kiainya, para santri Usman itu adalah pendiri, penggagas dan pelopor berdirinya Pagar Nusa. Waktu itu Rois Syurianya, ketua PBNU-nya Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia. Kemudian Kiai Haji Abdurrahman Usman bermusyawarah dengan Kiai Haji Mustafa Bisri yang sekarang Gusmus. Itu bagaimana kira-kira hukumnya mempelajari pencaksilat. Hukumnya mempelajari pencaksilat. Akhirnya Rois Syuriah Jawa Timur dan mustasyarnya Kiai Haji Badawi dan Kiai Haji Hashim Latif. Kiai Haji Hashim Latif itu pandu pertama alias laskar Hizbullah pertama di Indonesia. Muridnya Mbah Hasyim Asy'ari, juga muridnya Kiai Haji Solihin dari Babakan Ciwaringin. Kiai Haji Hashim Latif memerintahkan ke Pak Suharbillah untuk mengadakan pertemuan menggagas tentang pelopor dan berdirinya pencaksilat yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Kira-kira apa pencaksilatnya? Hanya apa? Gusmus dan Gus Dur, ya, alhamdulillah memikirkan sejenak tentang bagaimana kiprah pencaksilat selanjutnya yang ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Untuk itu para musyawarah di Jombang tahun 85. Ingat, jadi musyawarah pertama berdirinya Pagar Nusa itu di Pondok Pesantren Jombang. Penggagasnya adalah Kiai Haji Abdurrahman Usman, yang kedua Kiai Haji Hashim Latif, yang ketiga Kiai Haji Syamsuri Badawi, kemudian Gus Dur, kemudian Gusmus, Kiai Haji Bisri Mustafa, dan para kiai-kiai. Melaporkan gagasannya ke Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo, ya, tahun 85 selesai. Kemudian 1 tahun berikutnya itu mengadakan musyawarah di Pondok Pesantren Lirboyo yang bertepatan tanggal 3 Januari 1908. Makanya dibuatlah namanya Ikatan Pencaksilat, ya, Nahdlatul Ulama Pagar Nusa, namanya IPSNU. Jadi pertama kali namanya IPSNU, Ikatan Pencaksilat Nahdlatul Ulama. Akhirnya apa? Berdirilah Ikatan Pencaksilat Nahdlatul Ulama tahun 1910.
1986 bertepatan tanggal 3 Januari. Para pesilat-pesilat yang ada di Indonesia itu mempunyai lembaga. Lembaganya namanya IPSI. Namanya apa? IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Biar tidak ada saling ada gesekan antar sesama pesilat, maka status dari mulai IPSNU Pagar Nusa berubah menjadi Lembaga Pencaksilat Nahdlatul Ulama, namanya LPSNU. Dari mulai Ikatan Pencaksilat Nahdlatul Ulama berubah menjadi Lembaga Pencaksilat NU. Kenapa lembaga? Karena masih di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Di antaranya apa lembaga-lembaga? Lembaga itu adalah apa? Organisasi yang ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang masih induk. Namanya lembaga masih induk. Masih belum bisa mandiri. Contohnya apa? Kalau kamu di NU ada LPPNU, Lembaga Pertanian Nahdlatul Ulama, itu namanya lembaga. Ada lagi lembaga ma'arif, ada lagi lembaga wakaf, itu masih di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Akhirnya apa? Musyawarah lagi para kiai-kiai untuk membentuk aturan-aturan dasar. Jadi Pagar Nusa mempunyai aturan rumah tangga, ya, ada anggaran pokok dan anggaran dasar. Namanya peraturan dasar rumah tangga, namanya PDPR, PRT. Ada anggaran dasar. Di antaranya anggaran dasar Nahdlatul Ulama itu pertama adalah hasil musyawarah muktamar Nahdlatul Ulama. Hanya Pagar Nusa yang bisa dan dimusyawarahkan selalu setiap 5 tahunnya di arena muktamar. Namanya tahun ini itu Pagar Nusa akan mau mengadakan musyawarah yang tersebut itu akan dibawa nanti ke muktamar di Lampung. Nah, untuk itu Pagar Nusa kemudian setelah menjadi badan lembaga, ya, dimuktamarkan tahun 1989 di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Apa yang membahas? Pertama, membahas aturan-aturan rumah tangga. Dari mulai apa? Salam Pagar Nusanya bagaimana, mulai bajunya bagaimana, simbol bagaimana, seragam bagaimana, itu dibahas di arena muktamar tahun 1989 di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Ya, jadi nggak sembarangan. Makanya kenapa Pagar Nusa selalu diadakan musyawarah setiap ada permasalahan. Nah, kenapa? Karena sejarahnya para kiai-kiainya senang musyawarah. Para kiai-kiainya memikirkan keberlangsungan pencaksilat lewat musyawarah. Musyawarahnya yang pertama yang menggagas adalah pertama Kiai Haji Mahrus Ali. Yang kedua Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Yang ketiga, ya, itu Mbah Halimah Masud, guru saya Kiai Haji Ali Masud. Tiga orang inilah yang membentuk dan menggagas aturan dasar dan aturan rumah tangga Pagar Nusa. Selama 1 minggu memikirkan Pagar Nusa di pesantren Krapyak. Akhirnya terbentuklah aturan-aturan, seragamnya, silatnya, salamnya, dan juga aturan-aturan bagaimana Pagar Nusa bisa melebur ke sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan. Nah, akhirnya
Bayi Masung terpilih menjadi Rois Am PBNU tahun 1989 ya. Kemudian ketua PBNU-nya itu adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid tahun 89. Kalau 85 itu pelopor penggagas tentang pendirian, 86 itu berdirinya Pagar Nusa, ya, 87, 88, 89 selang 3 tahun muktamar pertama, ya, Pagar Nusa lewat hasil muktamar Nahdlatul Ulama di tahun 89. 1 tahun kemudian, ya, tahun 90, Pagar Nusa yang paling berkembang pertama se-Indonesia itu hanya di Kabupaten Cirebon. Sebelum Jawa Timur, sebelum Jawa Tengah dan wilayah Jawa Barat yang lain, yang paling berkembang pergerakannya tahun 1990 di Babakan Ciwaringin. Jadi pertama sebelum baru berdiri tahun 90, 4 tahun setelah berdirinya Pagar Nusa, yang paling berkembang itu di Kabupaten Cirebon. Di antaranya apa? Termasuk abah saya, Kiai Fuad Hasyim, Kiai Haji Abdul Abbas, terusan Kiai Haji Ibnu Ubaidillah Syatori Al-Jirinangu, nah, terusan bapaknya kamu, ya, Kak Masrul, Kak Untuk, Kiai Fathullah. Nah, itu para pendiri-pendiri Pagar Nusa. Jadi Gus Masuk sering ke pesantren Gedongan, ke Puntet dan yang lain-lainnya untuk membentuk para pendekar. Dan Cirebon termasuk penggagas dan pelopor pertama tentang berdirinya Pagar Nusa. Tahun 90. Nah, tahun 90 inilah masa kecil-kecil saya sudah dikenalkan pencak silat, berarti kurang lebih kelas TK kecil berarti. Saya masuk Pagar Nusa berarti dari mulai TK kecil tahun 90. Saya lahir tahun 84. Berarti 6 tahun, umur 6 tahun ya, itu sudah diajarkan pencak silat. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Berarti umur 6 tahun. 6 tahun sudah diajarkan pencak silat, sudah diajarkan bagaimana cara berbela diri, juga beratraksi. Tahun 90. Tahun 90 berkembang 4 tahun. Ya, ketua Pagar Nusa pertama waktu itu adalah abah saya. Tahun 90, Mustafid Hadi. 90. 4 tahun menjabat, ya, abah saya terus membentuk. Dulu namanya belum ada, namanya PC belum ada. Enggak sekarang. Dulu itu sekelas pimpinan cabang itu namanya ranting. Dulu namanya masih ranting. Kalau ranting kan sekarang desa. Kalau dulu sekelas kabupaten itu namanya ranting. Ranting pertama di Kabupaten Cirebon Pagar Nusanya itu di Desa Tangkil. Jadi ada 3 ranting waktu terbentuk. Pertama ranting Desa Tangkil, kedua Desa Gintung, ketiga Arjalinangun. Itu kan pupuk ranting. Ada 3 pondasi di Jawa Barat, di Kabupaten Cirebon. 4 tahun 1994 muktamar lagi di Cipasung, Tasikmalaya. Alhamdulillah saya sudah besar lah. Berarti kurang lebih kelas 4 SD, kelas 4, kelas 5, 4 SD.